Sari dan Dodo adalah siswa SMP Merdeka. Mereka berdua berangkat sekolah bersama-sama dengan mengendarai bus. Setiap pagi, Sari dan Dodo selalu bertemu di halte untuk berangkat sekolah. Halo Sari, hari ini kamu bawa bekal makanan apa Sari? Halo Dodo, hari ini aku bawa bekal nasi goreng. Kamu bawa bekal apa hari ini Dodo? Wah, enak itu kayaknya Sari bawa nasi goreng. Aku mau dong nanti. Hari ini aku bawa bekal roti bakar. Nanti kita berbagi aja ya. Wah, ide bagus itu Dodo. Aku mau kok berbagi sama kamu. Nanti kita berbagi aja sama teman-teman sekolah sekalian. Ya rame ya, biar kita bisa rasain bekal mereka masing-masing. Wah, ide bagus itu Sari. Aku setuju banget. Beberapa saat kemudian, bus yang biasa mengantar Dodo dan Sari ke sekolah pun datang. Mereka segera naik bus secara bersama. Setelah bus sampai di sekolah, Dodo dan Sari turun dan masuk kelas. Mereka berdua duduk secara berdampingan. Aduh, kok jam segini Bu Riani belum datang ya Sari ya? Padahal kan ini sudah jadwal pelajarannya Bu Riani. Harusnya udah sampai loh. Sabar Cang Dodo, bentar lagi pasti Bu Riani datang. Kamu itu kenapa sih gak sabar banget pengen ketemu sama Bu Riani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan Dodo, apa kataku? Makanya gak usah cemas, Bu Riani itu pasti datang kok. Kamu itu bingung sendiri aja. Aku tuh gak cemas Cari, cuma bingung aja. Kan gak biasanya Bu Riani terlambat, makanya aku tanya sama kamu. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Ibu harap semuanya sehat ya. Alhamdulillah, kabar kami sehat Bu. Alhamdulillah Bu, kami semua kabarnya baik. Kalau Bu Riani sendiri bagaimana? Alhamdulillah anak-anak, kabar Bu Riani baik sama seperti kalian. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan perlindungan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah biasa beredar di zaman ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian gak lupa kan kalau hari ini adalah mata pelajaran fisika. Kalian bawa buku fisika kan? Nah, kita buka halaman 46 dan kita pelajari tentang hukum Newton. Nah, dari anak-anak ada yang tahu nggak tentang hukum Newton itu apa? Belum tahu Bu, karena kami belum membacanya tadi malam, kami lupa. Oke, kalau begitu Bu Riani mau kalian baca buku kalian halaman 46 sampai halaman 47. Kalian pahami tentang hukum Newton, dan Bu Riani akan menjelaskan nanti habis ini ke depan ya. Oke, Bu Riani kasih waktu selama 15 menit, silahkan kalian baca dan pahami. 15 menit kemudian. Gimana anak-anak, sudah selesai apa belum? Kalian mau baca halaman 46 sampai 47? Sudah selesai Bu, kami mau bacanya. Oke anak-anak, setelah kalian mau baca, Bu Riani berharap kalian akan lebih paham dulu ya tentang hukum Newton. Nah, sekarang Bu Riani mau tanya, di buku tersebut pasti kalian sudah menemukan ya bagaimana bunyi hukum Newton 1. Nah, sekarang Bu Riani tanya, bunyi hukum Newton 1 ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Sari tahu Bu, Sari tahu. Jadi hukum Newton 1 berbunyi setiap benda akan diam atau bergerak apa ya? Bergerak lurus beraturan apabila ada suatu gaya yang bekerja untuk mengubahnya.
Wah, bener ya jawaban Sari. Good job buat Sari. Jadi benar ya, hukum Newton 1 itu berbunyi apabila ada benda yang diam ataupun bergerak lurus beraturan, maka dia akan tetap diam kecuali ada gaya yang mau bekerja untuk mengubahnya. Contohnya yaitu, ada yang tahu dari anak-anak? Loh, kok ini anak-anak diem semua? Baik, Bu Riani akan kasih contoh satu dulu ya. Nah, contohnya gini anak-anak. Ketika kalian mau berangkat ke sekolah, kalian kan naik bus ya, berkendara bus. Nah, di bus itu kan kalian akan duduk tenang. Tiba-tiba di depan itu ada orang yang memberhentikan bus, sehingga Pak supir bus itu tiba-tiba mengerem secara mendadak dan tidak sengaja tubuh kalian terpental ke depan, ya kan? Nah, ketika kalian terpental ke depan ataupun kalian duduk diam, itu namanya hukum Newton 1. Jadi, ketika kalian diam, kalian tidak akan terpental ke depan kalau Pak supir tersebut tidak akan memberikan gaya, yaitu dengan mengerem bus secara mendadak. Wah, Bu Riani, berarti kalau Dodo naik sepeda motor ya Bu Riani, habis itu Dodo mau ngerem mendadak karena di depan ada batu gitu Bu Riani, berarti termasuk ke dalam hukum Newton 1 ya Bu Riani ya. Wah, good job ya buat Dodo. Bener yang dikatakan Dodo. Jadi kalau kita itu naik sepeda motor, kemudian kita mengerem secara mendadak, itu juga termasuk ke dalam hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu berbunyi memiliki rumus, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya Bu Riani mau tanya nih tentang hukum Newton 2 ya. Kita akan naik ke hukum Newton 2. Ada yang tahu bunyi hukum Newton 2 atau hukum Newton 2 itu membahas tentang apa? Coba angkat tangan. Salsa tahu Bu. Jadi bunyi hukum Newton 2 yaitu perubahan gerak itu selalu berbanding lurus dengan gaya. Ya kan Bu? Bener kan jawaban Salsa Bu? Wah, pinter buat Salsa, 100 ya buat Salsa. Tapi jawaban Salsa kurang tepat. Ada yang mau melengkapi? Sari Bu mau menambahkan. Jadi perubahan gerak selalu berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dan titik singgung dari benda. Nah, gue coba buat Sari. Jadi benar ya yang dikatakan Sari tersebut. Jadi dapat disimpulkan kalau F sama dengan M kali A, yaitu F itu sama dengan M ataupun dengan A, yaitu percepatan. Nah, sedangkan A itu atau percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, contoh dari hukum Newton 2 ini adalah, oke, dari anak-anak ada yang mau memberikan contoh? Tadi hukum Newton 1 sudah Bu Riani kasih contoh. Coba anak-anak cari di buku tentang contoh hukum 2. Ada yang tahu? Salsa Bu mau coba beri contoh. Kalau seumpama kita naik bus ataupun ada bus yang berjalan gitu Bu di jalan raya, kan tadi Bu Riani bilangnya kalau percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, kan percepatan bus itu langsung jalan gitu ya Bu ya, sesuai dengan supir bus itu memberikan gaya, sedangkan massa bus itu berat. Kok bisa ya Bu massa bus berjalan dengan cepat di jalan raya ya Bu ya? Wah, pandai Salsa ya, bener ya. Jadi contoh dari hukum Newton 2 yaitu contohnya kalau kita mengendarai bus atau ada bus yang berjalan di jalan raya gitu ya, seperti yang dikatakan sama Salsa.
Nah, bener yang dikatakan sama Salsa tadi, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi bus itu kan masanya berat, kok bisa dengan ditancapkan gas bus itu bisa berjalan di jalan raya dengan cepat. Nah, ternyata karena itu jadi percepatannya itu berbanding lurus dengan gaya, sesuai dengan gaya yang diberikan Pak Supir terhadap bus tersebut, jadi bisa berjalan dengan cepat bus gitu. Good job anak-anak. Nah, sampai di sini dari anak-anak sudah dapat dipahami ya penjelasan dari hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ya. Gimana anak-anak sudah paham ya? Atau Ibu lanjut langsung gak apa-apa ya ini ya? Lanjut langsung aja ya. Gimana? Siap Bu, langsung lanjut, langsung aja nggak apa-apa Bu. Kita sudah paham kok tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita mau tahu tentang hukum 3 Newton Bu. Silakan Bu Riani dilanjutkan. Baik Dodo, Bu Riani lanjutkan ya anak-anak yang lain. Oke, Bu Riani lanjutkan tentang hukum 3 Newton. Nah, ada yang tahu nggak gimana bunyinya hukum 3 Newton? Dodo tahu Bu. Jadi hukum 3 Newton itu berbunyi yaitu gaya reaksi sama dengan gaya aksi atau F aksi sama dengan F reaksi. Ya gitulah Bu, pokoknya intinya sama-sama ya Bu. F aksi sama dengan F reaksi gitu Bu. Wah, good job buat Dodo. Tapi nggak boleh kebalik ya Dodo ya. Jadi harus F aksi sama dengan F reaksi. Jadi harus ada aksi dulu, habis itu ada reaksi. Masa belum ada aksinya kita sudah bereaksi? Kan nggak mungkin ya Dodo ya. Oke, diinget-inget ya Dodo, F aksi sama dengan F reaksi. Oke anak-anak ya semuanya. Ya mohon maaf Bu, tadi sedikit ngeblank jadinya terbalik ya Bu ya. Oke Dodo paham Bu, jadi F aksi sama dengan reaksi. Kita jawab aksinya dulu ya Bu ya, habis itu reaksi. Terima kasih Bu Riani ya. Nah anak-anak, setelah kita tahu ya pengertian dari hukum Newton 3 atau bunyi dari hukum Newton 3 ya. Nah, ada yang tahu nggak contohnya gimana? Coba ada yang tahu angkat tangan ayo. Ataupun ada yang mau menjawab ayo, langsung yuk kita jawab yuk. Saya Ibu mau berikan contohnya. Jadi gaya dari hukum Newton 3 ataupun contoh dari hukum Newton 3, ketika kita mau dorong perahu ya Bu ya, kita mengayuh perahu. Jadi kita kasih gaya dengan mengayuh perahu tersebut, yaitu adalah F aksinya. Sedangkan F reaksinya yaitu perahu tersebut dapat berjalan. Oke, 100 buat Sari, pinter banget ya murid-murid Bu Riani ini ya. Jadi benar, salah satu contohnya itu yaitu ketika kita sedang mendayung perahu. Jadi aksinya itu kita dayung perahu, reaksinya itu perahu itu tersebut bergerak. Perahu tersebut bergerak. Jadi F aksinya kita dayung, F reaksinya perahu tersebut bergerak. Nah, selain mendayung perahu ada lagi nih Bu Riani kasih contoh, yaitu ketika kita bermain pistol, tembak senapan gitu ya. Nah, F reaksinya salah mohon maaf. F aksinya ya, yaitu ketika kita menekan apa ya? Yang untuk pistol itu ya kita tekan tak gitu. Nah, maka F reaksinya peluru itu akan keluar dor. Jadi F aksinya kita tekan tombol dan F reaksinya maka peluru tersebut akan keluar dari senapan tersebut. Nah, gitu anak-anak. Dapat dipahami ya semuanya. Siap Bu, udah paham banget dengan penjelasan Bu Riani. Terima kasih Bu Riani. Insya Allah Bu Riani tidak ada yang ditanyakan. Kita sudah paham semuanya dengan penjelasan Bu Riani.
ya Bu Riani. Sari juga mengerti apa yang dijelaskan sama Bu Riani. Terima kasih ya Bu Riani, sudah menjelaskan dengan baik sekali. Oke anak-anak, terima kasih kembali. Terima kasih ya kalian sudah mau berantusias dengan pelajaran hari ini. Nah, karena waktunya sudah habis, Bu Riani mau kalian mengerjakan halaman 48 tentang hukum Newton. Nah, itu dikerjakan. Nanti cara mengerjakannya yaitu dengan seperti perintah yang dijodohkan. Tadi ada contoh seperti ini, termasuk hukum Newton apa aja. Tolong ya anak-anak dikerjakan dan besok dikumpulkan di kantor di meja kerjanya Bu Riani. Oke anak-anak. Ya Bu Riani. Nah anak-anak, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan dan semuanya sudah paham dengan tugas dan penjelasan Bu Riani, setelah ini kita akhiri dulu ya pertemuannya karena ini jamnya udah habis. Bu Riani mau ngajar ke kelas sebelah, oke? Nah akhiran, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat ya, dan anak-anak dapat paham dengan sepaham-pahamnya, oke? Nah, jangan lupa belajar di rumah. Bu Riani tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Riani. Sama-sama anak-anak, ketemu lagi besok ya di pelajaran fisika selanjutnya, oke? Bye. Setelah selesai pelajaran fisika, para murid mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Riani sembari menunggu guru mata pelajaran selanjutnya datang.